Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman solih dan solihah? Wika berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti Bapak Ibu Guru yang juga selalu berdoa berharap Allah memberikan kesehatan untuk bisa terus mendampingi teman-teman belajar meskipun melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Baik teman-teman, hari ini kita masih akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda operasi hitung yaitu penjumlahan. Maka pada pekan ini kita akan membahas tanda operasi hitung pengurangan. Sebelum itu, yuk kita refresh dulu dengan melakukan games berikut ini. Nah, coba teman-teman cari ada berapa kata merdeka dari kumpulan huruf yang berwarna putih. Oke, Wika hitung 1-5. Setelah itu, teman-teman boleh menyebutkan berapa jumlah kata merdeka yang teman-teman temui. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, waktunya habis. Berapa jumlah kata merdeka yang teman-teman temukan? Wah, ada bermacam-macam nih jawabannya. Yuk kita buktikan sama-sama. Bu Ika akan berikan tanda merah pada kata merdeka yang ada di dalam susunan kata berikut ini. Yang pertama, di baris pertama ada kata merdeka. Kemudian di baris kelima ada kata merdeka. Dan di baris ketujuh, baris yang terakhir juga ada kata merdeka secara mendatar. Oke, yang tegak. Merdeka di kolom pertama dan di kolom yang ke-8. Oke, berarti totalnya ada 5 kata merdeka. Barakallah untuk yang sudah menjawab benar, ada 5 kata merdeka. Selanjutnya, ya, coba temukan 2 perbedaan dari kedua gambar berikut ini. Ada yang sudah menemukan? Oke, hitungannya dimulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh takbir yang sudah menemukan 2 perbedaannya. Masya Allah. Oke, ternyata perbedaannya ada pada posisi sendalnya. Ya, yang pertama, Bu Ika berikan tanda dengan garis kotak kuning, sendal biru, dan sendal pink. Yang berikutnya juga ternyata masih dengan sendal biru dan pink juga, yang posisinya berbeda di antara gambar pertama dan gambar kedua. Oke, barakallah untuk yang sudah menjawab benar untuk kedua soal tersebut. Untuk yang belum, kita coba lagi di kesempatan berikutnya ya. Nah, dari kedua permainan ini, teman-teman pasti bisa mendapatkan banyak sekali sikap baik yang bisa teman-teman teladani dan terapkan ya. Oke, coba kita rangkum 3 sifat baik apa saja yang bisa kita ambil dari 2 permainan tersebut. Oke, yang pertama pasti teman-teman harus punya sikap teliti. Teliti mencari kata, teliti melihat gambar. Benar ya teman-teman? Termasuk teman-teman harus teliti dalam membaca instruksinya. Yang kedua, teman-teman wajib punya sikap usaha, mau berusaha dan pantang menyerah. Kalau nggak berusaha, gimana bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan? Benar ya teman-teman? Oke, dan yang ketiga, nah ini yang harus tetap teman-teman simpan dan kembangkan dalam diri teman-teman. Sikap syukur. Maksudnya gimana nih Bu sikap syukur? Sikap syukur itu sendiri artinya teman-teman itu jika sudah benar ataupun saat masih perlu latihan, tetap bersyukur, tetap ucapkan Alhamdulillah. Artinya rezekinya teman-teman dari Allah seperti itu. Jadi tetap harus disyukuri, berharap nanti Allah akan tambahkan nikmat yang lainnya. Dari ketiga sikap yang baik ini, semuanya wajib bermuara ke dalam satu hal utama,
Yang pastinya teman-teman harus meniatkan semua yang dilakukan hanya karena Allah, baik itu bermain games ataupun belajar, melaksanakan perintah ayah dan bunda, yang lainnya juga teman-teman harus niatkan semuanya karena Allah agar bernilai pahala. Nah, di sini kita jadikan 3 sikap baik ini, sikap teliti, sikap berusaha, dan sikap syukur sebagai aturan kesepakatan belajar kita hari ini. Sebagai tambahannya, Bu Ika berharap teman-teman bisa mendengarkan dan menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Bu Ika berharap teman-teman bisa mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dan ilmu yang bisa teman-teman manfaatkan di kemudian hari. Oke, semoga teman-teman dimudahkan Allah untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini ya. Oke, teman-teman, dari kemarin kita selalu membahas tentang bilangan bulat. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, kapan sih teman-teman itu dianggap sudah memahami materi bilangan bulat? Nah, hari ini Bu Ika akan berikan gambaran terkait tahapan belajar tentang materi bilangan bulat. Oke, yang pertama itu teman-teman wajib memahami konsep materi bilangan bulat. Yang kedua, kita akan naik tingkat untuk mempelajari tentang penjumlahan, artinya penggunaan operasi hitung untuk tanda penjumlahan, kemudian tanda pengurangan, tanda perkalian, dan tanda pembagian. Setelahnya, teman-teman diharapkan masuk ke tahap memahami. Kalau teman-teman sudah memahami, maka teman-teman diharapkan tidak akan kesulitan walaupun ada soal yang mencantumkan tandanya lebih dari 1. Di tahap akhir, teman-teman diharapkan untuk bisa menerapkannya, biasanya dalam bentuk soal cerita maupun studi kasus sehari-hari. Nah, sekarang kita cek lagi yuk, teman-teman kira-kira sudah benar-benar menguasai tahapan-tahapan ini atau belum ya? Kita mulai dari tahapan tangga yang pertama, yaitu konsep. Apa saja sih konsep yang akan dibahas dan harus teman-teman kuasai saat mempelajari tentang bilangan bulat? Oke, yang pertama, ingatlah selalu bahwa setiap bilangan bulat positif pasti memiliki pasangan bilangan bulat negatifnya. Ini adalah konsep yang paling dasar terkait bilangan bulat. Teman-teman harus mengetahui bahwa bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ini jumlahnya sangat banyak dan pasti selalu memiliki pasangan. Nah, batas antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ini sendiri adalah bilangan 0. 0 ini hanya 1 karena dia hanya pembatasnya saja. Sedangkan bilangannya pasti akan selalu memiliki pasangan. Konsep berikutnya yang juga harus teman-teman pahami adalah semakin ke kanan nilai suatu bilangan akan menjadi semakin besar. Artinya semakin ke kanan bilangan tersebut, maka nilainya akan semakin besar dibandingkan nilai yang ada di sebelah kirinya. Ini juga berlaku untuk kebalikannya. Artinya semakin ke kiri, maka nilai bilangan akan semakin kecil. Oke, karena kita sudah mengingat tentang konsep, maka yang berikutnya, apakah teman-teman masih ingat dengan pembahasan penjumlahan bilangan bulat? Insya Allah ya. Kalau gitu, yuk kita main benar salah materinya tentang penjumlahan bilangan bulat. Teman-teman sudah siap? Nah, teman-teman boleh bantu jawab benar atau salah. Oke, ini pernyataan pertamanya. Hasil dari penjumlahan dua bilangan bulat akan selalu positif. Dalam hitungan 3, teman-teman sudah memiliki jawaban masing-masing ya. 1, 2, 3. Oke, apakah pernyataan ini benar atau salah? Oke, ternyata pernyataan ini salah. Jadi, hasil operasi hitung penjumlahan dua bilangan bulat hasilnya bisa positif, bisa negatif, ataupun 0. Jadi tidak semua penjumlahan bilangan bulat hasilnya akan
positif. Siap-siap untuk pernyataan yang kedua. Ada penjumlahan di bilangan bulat yang hasilnya 0. Kira-kira benar atau salah ya? 1, 2, 3. Oke, ternyata benar. Jadi di dalam penjumlahan bilangan bulat ada yang hasilnya 0. Nah, contohnya apa? Contohnya negatif 1 ditambah 1. Ya, negatif 1 ditambah 1, maka hasilnya akan 0. Dia bergerak dari 0, 1 langkah ke kiri, berada di negatif 1, kemudian bergerak lagi 1 langkah ke kanan dari negatif 1, maka kembali ke angka 0. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan bulat yang dijumlahkan dengan pasangannya. Teman-teman bisa lihat di contoh yang Bu Ika cantumkan di layar, negatif 8 ditambah 8, negatif 9 ditambah 9, 10 ditambah negatif 10, 20 ditambah negatif 20, dan seterusnya. Nah, setiap bilangan yang dijumlahkan dengan pasangannya sendiri, maka hasilnya akan 0. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang berikutnya. Negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Kira-kira benar atau salah ya? Oke, ternyata jawabannya benar. Nah, penyelesaiannya kira-kira seperti ini. Pertama, dari angka 0 pada garis bilangan kita akan bergerak 8 langkah ke kiri karena bilangannya adalah negatif 8. Kemudian, kita akan sampai di bilangan negatif 8. Selanjutnya, dari bilangan negatif 8, kita akan bergerak sebanyak 7 langkah ke kanan, sehingga kita akan berhenti di bilangan negatif 1. Maka kita ambil kesimpulan bahwa negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Sudah ada 3 pernyataan. Siapa yang sudah benar semua? Semoga banyak yang sudah berhasil menjawab benar ya. Berikutnya, ada pernyataan, jika bilangan positif ditambah bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Sedangkan bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Apakah pernyataan tersebut benar? 1, 2, 3. Iya, pernyataan ini ternyata juga benar, teman-teman. Jadi, penjumlahan sesama bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan positif juga. Dan ini berlaku untuk kebalikannya. Jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Bu Ika tuliskan 2 contoh di situ dengan angka yang sama, 3 dan 5. 3 ditambah 5, keduanya bilangan positif, maka hasilnya adalah 8. 8 juga positif. Sedangkan negatif 3 ditambah negatif 5, keduanya adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 adalah bilangan negatif. Oke, dan ini adalah pernyataan terakhir. Oke, pernyataannya adalah 12 ditambah negatif 9 sama dengan 21. 3 detik dimulai dari 1, 2, 3. Oke, barakallah yang berhasil menjawab. Ternyata pernyataan tersebut salah, teman-teman. Kenapa ya? Oke, kita coba. Awalnya kita bergerak dari angka 0 sebanyak 12 langkah ke kanan karena 12-nya bernilai positif. Maka kita akan tiba di bilangan positif 12. Selanjutnya dari bilangan 12 kita bergerak 9 langkah ke kanan atau ke kiri ya. Ya, jadi karena di situ dicantumkan bilangan negatif 9, maka kita akan bergerak ke kiri sebanyak 9 langkah. Maka seharusnya kita akan berhenti di bilangan positif 3. Dengan kata lain, 12 ditambah negatif 9 hasilnya adalah positif
3. Oke, teman-teman tadi sudah membahas tentang konsep, sudah juga membahas tentang penjumlahan. Nah, apakah kita langsung masuk ke materi pengurangan? Oke, ternyata belum dulu teman-teman. Bu Ike punya satu pembahasan menarik yang ingin Bu Ike sampaikan ke teman-teman, yaitu cara untuk menentukan hasil dari penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Bu Ike akan berikan beberapa contoh, teman-teman saksikan dengan teliti ya. Contoh yang pertama adalah 9 ditambah 10. Keduanya adalah bilangan bulat positif. Kita akan memisahkan antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Ingat bahwa tanda positif boleh diabaikan penulisannya karena tanda positif tidak harus dituliskan seperti tanda bilangan negatif. Jika kita kelompokkan, maka kita akan memiliki dua bilangan, 9 dan 10. Keduanya bilangan positif. Cobalah memahami dengan mengarahkan ke konsep memiliki barang dan meminjam. Jika dia positif, maka artinya kita memiliki barang tersebut. Jika negatif, maka artinya kita meminjam barang tersebut. Dalam contoh kasus yang pertama, teman-teman awalnya memiliki 9 barang. Kemudian, barang milik teman-teman bertambah lagi 10 buah. Maka, barang yang dimiliki oleh teman-teman jumlahnya akan semakin banyak. Berapakah jumlahnya sekarang? Jumlahnya adalah 19, benar. Maka kita tuliskan kalimat matematikanya dengan 9 ditambah 10 sama dengan 19. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini sudah Bu Ike munculkan satu bilangan negatif dari kalimat penjumlahannya, yaitu negatif 9 ditambah 10. Kita tetap tuliskan kalimat matematikanya, kemudian kita coba kelompokkan ke dalam dua bilangan seperti ini. Oke, yang pertama adalah bilangan negatif 9 dan yang kedua adalah bilangan positif 10. Ingat bahwa jika negatif, maka artinya kita meminjam sesuatu. Jika positif, artinya kita memiliki sesuatu. Maka awalnya kita meminjam 9 barang. Setelahnya kita mendapatkan 10 barang. Apakah kita bisa mengembalikan barang-barang yang sudah kita pinjam sebelumnya? Ya, karena kita sudah memiliki barang sendiri, maka kita akan bisa mengembalikan barang-barang yang sudah kita pinjam. Kita meminjam 9, maka kita harus kembalikan dulu 9 tersebut. Nah, kita akan hitung berapakah sisa yang kita miliki setelah kita mengembalikan apa yang kita pinjam. Maka, pinjaman kita lunas, teman-teman. Kita meminjam 9 dan kita memiliki 10 barang saat ini. Maka kita bisa melunasi semua yang kita pinjam dari orang lain. Pinjaman kita sudah lunas dan teman-teman memiliki satu barang yang tersisa, satu barang yang milik kita. Maka satu barang milik kita tersebut dalam matematika disebut dengan positif 1. Kalimatnya akan kita tulis dengan negatif 9 ditambah 10 sama dengan 1. Nah, ini contoh yang ketiga. Jika keduanya adalah bilangan negatif. Oke, tahapannya tetap kita tuliskan dan kita kelompokkan. Negatif 9 dan negatif 10. Oke, awalnya kita meminjam 9 barang. Selanjutnya, ternyata kita perlu meminjam lagi. Apakah ada barang yang sudah kita pinjam dan kita bayar atau kita kembalikan?
Ternyata belum. Artinya jumlah barang yang kita pinjam semakin banyak. Pinjaman kita semakin banyak. Nah, kita tuliskan nilai pinjaman kita sebagai bilangan negatif. Maka kalimat matematika yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut adalah negatif 9 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 19. Oke, yang berikutnya. Oke, yang selanjutnya. Teman-teman harus memahami juga bahwa penerapan konsep operasi hitung penjumlahan berlaku pada pengurangan. Jadi konsep-konsep dasarnya berlaku untuk semua tanda. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan soal pengurangan. Bu Ika akan berikan dua contoh di sini. Yang pertama adalah 13 dikurang 5. Oke, sama seperti yang sebelumnya, maka kita harus memisahkannya ke dalam dua kelompok bilangan terlebih dahulu. Kita akan mendapati bilangan 13 dan negatif 5. Oke, teman-teman mungkin bertanya-tanya, Ibu, tadi waktu penjumlahan, tanda penjumlahannya tidak dimasukkan ke dalam makna bilangan di belakangnya. Tapi kalau pengurangan, kenapa dimasukkan? Oke, teman-teman, ingat lagi bahwa penjumlahan atau positif, bilangan positif itu boleh tidak dituliskan simbolnya, berbeda dengan penulisan pada bilangan negatif. Pada kasus pengurangan, maka sebenarnya nilai pengurangnya itu adalah nilai negatif dari angka setelahnya. Pada soal pertama, maka yang bernilai negatif adalah bilangan 5. Kalau kita pisahkan, kalau kita kelompokkan, maka kita akan menemukan bilangan 13 positif dan negatif 5. Mari kita analogikan. Maka artinya, awalnya seseorang ini memiliki 13 barang, kemudian 5 barangnya digunakan untuk membayar pinjaman. Maka akhirnya atau setelah dia melunasi pinjamannya, maka dia memiliki sisa 8 barang. Nah, cara menuliskannya dalam kalimat matematika seperti ini. 13 dikurang 5 sama dengan 8. Karena hasilnya adalah sisa barang miliknya sendiri, maka hasil akhirnya akan bernilai positif. Selanjutnya, Bu Ika tetap gunakan bilangan yang sama supaya teman-teman bisa memberikan perbandingan bahwa perbedaan tanda itu memberikan pengaruh terhadap hasil. Ya, di soal yang kedua, Bu Ika pilihkan yaitu negatif 13 dikurang 5. Kalau kita kelompokkan, maka kita akan memiliki bilangan negatif 13 dan negatif 5. Artinya, pada awalnya ia meminjam 13 barang. Kemudian, dia meminjam lagi 5 barang. Maka, manakah yang benar? Saat ini ia memiliki barang milik sendiri atau saat ini ia hanya memiliki pinjaman yang semakin banyak? Nah, dalam kasus seperti ini, di mana dua bilangan negatif bertemu, maka nilai hasilnya pasti berbentuk negatif. Jika awalnya dia meminjam 13, kemudian meminjam lagi 5, maka berapakah banyak barang yang ia pinjam saat ini? Tentu jawabannya adalah pinjamannya berjumlah 18. Oke, dalam kalimat matematika kita tuliskan dengan negatif 13 dikurang 5 sama dengan negatif 18. Oke, Bu Ika masih punya contoh lainnya. Tetap disimak dengan teliti ya. Misalkan 9 dikurang 7. Di sini Bu Ika akan berikan ilustrasi.
Nah, kita akan memisahkan bilangannya ke dalam kelompok masing-masing, yaitu bilangan 9 sebagai bilangan pertama dan bilangan negatif 7 sebagai bilangan kedua. Kita fokus di bilangan 9. 9-nya adalah positif, maka kita akan memberikan analoginya bahwa kita memiliki barang. Oke, Bu Ika contohkan dengan kepemilikan payung. Nah, seseorang ini memiliki 9 payung. Kemudian, bilangan selanjutnya adalah negatif 7. Negatif 7 artinya ia meminjam sesuatu ke orang lain atau ia memberikan sesuatu ke orang lain. Dalam kasus ini, artinya payung tersebut dipinjamkan ke orang lain sebanyak 7 payung. Ya, payung yang dilapisi dengan payung hitam artinya sudah dipinjam oleh orang lain. Maka berapakah jumlah payung yang tersisa? Benar, jumlah payung yang tersisa adalah 2. Apakah payungnya berwarna hitam saja atau hanya berwarna merah? Hanya berwarna merah, benar teman-teman. Artinya, jika hanya berwarna merah, maka payung itu adalah payung milik kita. Payung tersebut tidak dipinjamkan dan kita pun tidak meminjam dari orang lain. Maka hasil ini disebut dengan hasil bilangan positif. Jadi, 9 dikurang 7 hasilnya adalah positif 2. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ada bilangan negatif 3 dan negatif 8. Dalam kalimat matematika kita menyebutnya dengan negatif 3 dikurang 8. Kalau dikelompokkan, negatif 3 artinya kita meminjam 3 payung. Ingat teman-teman, kita meminjam 3 payung. Kemudian kita memiliki bilangan lainnya, yaitu negatif 8, yang juga bilangan negatif, maka kita tetap meminjam. Berapa payung yang kita pinjam? 8 payung. Maka apakah kita sudah memiliki payung sendiri saat ini? Belum ya teman-teman, maka kita hanya memiliki payung yang kita pinjam dari orang lain. Berapakah payung yang kita pinjam dari orang lain? Ya, payungnya ada 11. 11 payung yang kita pinjam dari orang lain. Dalam kalimat matematika, payung yang dipinjam ini ditulis dengan negatif 11. Oke, contoh yang berikutnya. 4 ditambah negatif 5. Oke teman-teman, di soal yang kali ini bisa kita analogikan seperti ini. Kita memiliki 4 payung. Oke, payung yang kita miliki ada 4. Ternyata sebelumnya kita telah meminjam 5 payung. Oke, maka harus kita kembalikan. Nah, 5 payung yang kita pinjam ternyata tidak bisa seluruhnya kita kembalikan. Kita berhasil mengembalikan sebagiannya saja. Berapa bagian yang kita kembalikan? Oke, 4 payung berhasil kita kembalikan, sedangkan 1 payung masih berupa pinjaman. Di dalam kalimat matematika, sisa 1 pinjaman ini kita tuliskan dengan bilangan negatif 1. Nah, teman-teman bisa menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan cara menggunakan garis bilangan ataupun menggunakan analogi milik dan pinjam. Atau teman-teman bisa menggunakan istilah uang dan hutang, seperti itu. Sesuatu yang berlawanan bisa teman-teman gunakan untuk memahami konsep ini, termasuk menggunakan kalimat maju dan mundur, kanan ataupun kiri. Oke, barakallah teman-teman yang sudah mengikuti video pembelajaran hari ini hingga tuntas.
Semoga teman-teman bisa memahami keseluruhan materi yang telah Bu Ika paparkan. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, Bu Ika harapkan teman-teman sampaikan di dalam classroom atau teman-teman silahkan menghubungi wali kelas masing-masing. Bu Ika akan usahakan untuk selalu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bu Ika tetap berharap semoga kita bisa segera bertemu dalam suasana pembelajaran di sekolah seperti sebelumnya. Bu Ika tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.